Sebelum kita lanjutkan berdialog bersama dengan Bang Pitra dan juga Pak Susno, kita dengarkan dulu pernyataan atau cuplikan sidang hari ini. Bahwa bila mana ada anggota polisi yang melakukan seperti yang saya sebutkan tadi, apakah polisi tersebut hanya melanggar kode etik, ya kalau dia sudah diduga ada kekerasan terhadap yang diamankan tadi, ya. Bukan hanya kode etik, kalau sudah melakukan kekerasan itu pidana. Tergantung tingkat kekerasannya. Kalau bisa kena 351, bisa kena 352. Dan apabila dilakukan oleh anggota Polri, itu harus diperberat. Dan ingat, Indonesia sudah ratifikasi Konvensi Internasional tentang Anti Penyiksaan. Pak Susno, apakah di saat-saat seperti ini dari pengalaman Anda, polisi sebetulnya sudah menyiapkan rencana tindakan apabila PK dikabulkan ataupun ditolak, Pak Susno? Saya tidak tahu ya, karena saya sudah di luar. Ya. Tapi kita berandai-andai ya, mereka-reka dikaitkan dengan pengalaman saya, ya, supaya saya tidak dinilai oleh audiens bahwa saya seolah-olah masih jadi anggota Polri ya. Ya, saya yakin bahwa elit Polri mulai dari Kapolri, pejabat-pejabat Polri telah menyusun rencana tindak seandainya PK ini dikabulkan. Nah, dikabulkan baru nanti dicari alasan pengabulannya. Apakah karena ada novum baru, apakah karena ketidaktelitian terkait dengan novum baru tadi tidak mengambil beberapa saksi penting atau tidak memanfaatkan scientific bukti forensik, atau apakah karena ada kekerasan, atau apakah karena betul selama pemeriksaan oleh penyidik Polri sejak awal pemeriksaan tidak didampingi oleh advokat atau penasihat hukum yang merupakan suatu kewajiban sebab perkara ini diancam 5 tahun atau lebih. Itu sudah ada rencana tindak. Apakah akan tindakan yang jelas? Pertama pastinya tentunya kepada yang bersalah, yang lalai diberikan sanksi. Nah, kepada yang baik, yang berprestasi diberikan penghargaan. Sudah ada itu. Nah, yakinlah itu ada karena setiap ada kejadian apapun, markas besar ada litbang di situ akan mengadakan penelitian, ada wasdik juga. Oh, kelemahan kita di sini, tapi itu mungkin tidak dipublikasi, tapi diambilkan tindakan ke dalam untuk perbaikan supaya kualitas daripada penyidik kita bertambah lama bertambah baik. Dan memang kita sulit berharap misalnya setelah ini langsung baik 100%, tapi setidak-tidaknya hal seperti ini seminim mungkin untuk tidak terulang lagi gitu. Ada, pasti sudah ada. Oke, kita berandai-andai bahwa sudah ada rencana tindakan selanjutnya untuk kemudian melihat hasil PK nanti. Bagaimana dengan klien Anda, Bang Pitra? Sudah ada rencana tindakan? Apakah PK itu diterima ataupun ditolak? Hukum itu tidak berandai. Hukum itu adalah kenyataan. Sebab hukum itu diciptakan untuk kebenaran, dan itu fakta gitu loh. Artinya apa? Saya tidak mau menafsirkan ataupun menyimpulkan sesuatu hal yang proses hukumnya sedang berjalan, karena saya adalah seorang penegak hukum juga yang harus taat kepada hakim pemeriksa maupun rekan-rekan yang sedang melakukan pembelaan. Kalau saya bilang nanti mereka, contohnya saya bilang, oh buktinya ini, nah itu kan kita sudah menyimpulkan. Gitu loh. Artinya biarkan saja berjalan, biarkan saja berproses, nanti akan kita lihat hasil putusan PK-nya seperti apa, gitu loh. Dan kita tidak mau beropini sehingga menimbulkan asumsi-asumsi yang dapat mengganggu proses berjalannya peninjauan kembali yang sedang berjalan. Artinya kita hormat ya, apalagi Pak Rudiana sudah menyerahkan sepenuhnya kepada jaksa penuntut umum. Ya silakan nanti jaksa penuntut umum yang akan menjawab ataupun membahas dalil-dalil yang diajukan oleh para pemohon PK tadi. Seperti itu. Bang Pitra, hukum yang Anda sebutkan tadi juga, atau kita tahu hukum yang disebut inkrah ini sedang digugat oleh para pencari keadilan, Bang Pitra. Anda ingin mengomentari ini? Kalau inkrah itu memang
prosedural hukum ya. Yang namanya ingkrah itu contohnya di pengadilan negeri, dia keberatan, dia bisa mengajukan banding di pengadilan tinggi Jawa Barat. Masih keberatan juga, dia mengajukan ke Mahkamah Agung. Nah, kalau sudah di Mahkamah Agung itu proses pemeriksaannya itulah namanya ingkrah ataupun berkekuatan hukum tetap. Nah, sehingga hakim bisa melakukan tindakan eksekutorial terhadap putusan tersebut. Artinya tidak harus menunggu putusan PK. Seperti itu juga dalam perkara. Baik, Bang Pitra. Terputus. Baik, nampaknya terputus. Baik, Habis baterainya. Oke, Pak Susno, tadi di segmen awal kita sempat sebutkan ada soal kesempatan emas, kemudian juga Bang Pitra sebutkan bahwa diam adalah emas. Jadi sebetulnya kalau rekomendasi Anda mungkin Pak Susno melihat posisi Ibtu Rudiana saat ini, apa yang ingin Anda rekomendasikan? Diam itu emas atau terlibat dalam sidang menjadi kesempatan emas? Oke, karena saya satu korp ya sama-sama Polri, tapi saya tidak mencampuri urusan pribadi, maka saya katakan ini kalau seandainya saya, ya ini kesempatan yang paling bagus ya, kesempatan yang paling bagus daripada menyampaikan pendapat di luar, itu kan sama dengan beropini ya. Tapi kalau pendapat yang disampaikan di depan sidang, misalnya, ya entah bagaimana caranya, entah lewat majelis hakim, entah lewat pengacara negara, ya jaksa, bahwa saya ingin menyampaikan apa-apa ini. Ya kalau dikabulkan, why not gitu. Tapi kembali